Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Lucky Channel Otomotif. Pastinya di sini saya akan membuat konten ya berkaitan dengan seputaran dunia otomotif ya. Khususnya itu. Nah, di sini saya akan melakukan pemasangan terhadap head unit pada kendaraan. Ya, head unit itu apa? Head unit itu adalah komponen audio, atau kita seringnya kalau misal kita punya sound system di rumah itu kita nyebutnya VCD ya, atau compact disc video player seperti itu. Nah, barangnya seperti apa? Barangnya adalah ini ya. Nah, ini kebetulan saya memakai yang Android, sudah dilengkapi dengan Android, tipenya Android. Nah, bawaannya sendiri ya, bawaannya sendiri adalah seperti ini. Kalau teman-teman bisa lihat, maaf, nah ini bawaannya sendiri seperti ini ya. Nah, kalau kita ngomong VCD lah ya, bisa. Nah, ini adalah head unit. Nah, ini kita pasangkan ini di mobil Kayla ya, Toyota Kayla. Kita akan pasangkan, ini adalah head unit orinya. Nah, kita akan pasangkan dengan Android di sini. Ganti dengan Android di sini supaya lebih keren ya. Jadi ketika kita mutar video, harapannya dapat terlihat videonya seperti itu. Dan kita bisa dengan connect wifi sehingga kita bisa searching di sini menggunakan Maps, kemudian YouTube, kemudian dan kita bisa browsing lewat head unit ini sendiri seperti itu. Nah, ikuti terus langkah-langkahnya supaya harapannya teman-teman nanti bisa melakukan penggantian head unit sendiri di rumah. Ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk cara pemasangan head unit pada kendaraan. Check it out. Baik, di sini kalau teman-teman nanti beli ya head unit lewat online, nanti teman-teman akan mendapatkan beberapa kit, yaitu pertama head unitnya sendiri, kemudian ada kabel untuk GPS ya, antena GPS, kemudian ada kabel-kabel soket pendukung, dan juga nanti juga ada dilengkapi dengan kamera mundur. Nanti kita juga akan melakukan pemasangan untuk kamera mundurnya seperti itu. Ini ya, ini nanti teman-teman dapat beli di online, harganya varian ya, ada yang ratusan ribu atau bahkan sampai jutaan. Itu nanti tergantung budget teman-teman seberapa. Nah, oke, kita langsung mulai saja. Langkah awalnya adalah pastikan, karena kita nanti akan mencopot soket-soket ya, untuk lebih safety-nya kita lepas dulu main baterainya ya. Sumber powernya kelistrikan kita lepas dulu sehingga kita akan aman nanti pada saat kita melepas pasang si soket ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita lepas komponen pendukung supaya head unitnya ini bisa kita lepas. Contohnya adalah cover-cover ini kita lepas ya. Nah, cover-cover ini contohnya seperti ini ya. Ini kita lepas. Jangan lupa kalau misal di cover-cover ada soket kecil-kecil, diperhatikan ya, jangan sampai soketnya ketarik dan putus kabelnya, dilepas dulu. Ini kita lepas, kemudian nanti kita lepas semua, kemudian nanti kita copot head unitnya dari tempatnya seperti itu. Oke, baik, kita sudah coba lepas covernya ya, yang menutupi si head unit lamanya. Kemudian kita lepas keempat baut mountingnya, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Baik, setelah kita lepas keempat mountingnya, kita tarik keluar si head unitnya. Nah, ini bedanya head unit yang bawaannya ya, ini Toyota gede banget ya. Ya, kalau teman-teman bandingkan, ini head unit bawaannya kan gede banget ya, dengan head unit yang Android zaman now lah ya kalau kita ngomong. Nah, ini cuma segini ya perbandingan size ya. Ini lebih canggih ya, lebih murah daripada unit yang ini, lebih praktis juga ya, dan simpel pemasangannya ya. Gitu. Nah, nanti ini kita keluarkan head unit yang lama, kemudian kita coba untuk
melakukan pelepasan pada soket-soketnya yang ada di situ. Nah, lihat soket-soketnya di situ kita lepas seperti itu. Baik, untuk langkah selanjutnya kita harus melepas si bracket ya, bracket head unit yang lama supaya bisa dapat dipasang di head unit yang baru ya di sini, sehingga dudukan bautnya, mounting bautnya dia akan sama dengan yang ada di dashboard seperti itu. Baik, setelah kita lepas bracket aslinya dari head unit aslinya, nah kita setting ya, wajib kita setting tingginya dia seberapa sih ya, ketika kita pasang ketingginya seberapa, dan juga disesuaikan dengan covernya dia harus masuk seperti itu. Nah, ketika kita sudah dapat settingannya, kita tandain dan kita bor ulang. Nah, contohnya seperti ini bracket lama. Nah, ini saya lubang baru, dimana ini lubangnya baru ini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini dua lubang ini yang saya bor baru. Soalnya kenapa? Karena ketika kita pasin di sini ya, lubang di sini dia nggak ada yang pas, nggak ada yang sama. Untuk itu kita ngasih dudukan mounting baut yang baru seperti itu. Nah, kita bor di sini. Sudah, kanan kiri bracketnya sudah dipasang, kita pasangkan ini seperti itu. Baik, setelah kita pasang kedua bracket ya, terus kita cari kabel pada bawaan head unitnya, itu kabel ini AC, juga ini kabel ini ya, kita cari terus kita pasangkan. Nah, kalau teman-teman beli nanti di online sesuai unitnya itu ada kabel soketnya. Nah, soketnya ini sudah ada sebenarnya. Nah, nanti teman-teman bisa beli juga, dan juga pastikan cover ini juga dibeli. Ini fungsinya untuk apa? Ini ketika kita pasangkan seperti ini ya, pasangkan balik. Nah, head unitnya kita pasang seperti ini. Ini pasti ada celah antara cover dashboard dan juga ini head unit. Nah, begitu kita pasangkan ini nanti di sampingnya. Nah, ini untuk menutup celah rongga antara cover dashboard dan juga si head unit itu ya. Ini ada dua pieces. Ini murah sekali. Jadi kalau mau beli ini kalau kita biasa ngomong itu kupingan ya. Kupingan kita beli dua, murah, dan juga kabel soketnya. Nah, setelah kita dapatkan ini pemasangannya sangat gampang sekali, mudah sekali ya. Pertama kita taruh dulu, kemudian kita masukkan ke konektornya. Di sini ada dua soket. Nah, kita masukkan ini ke sound system, ini ke ini output ya, output ke sound. Ini adalah yang inputan power supply dan juga yang masuk ke head unit. Nah, ini sesuai, gampang sekali, kita tinggal pasangkan. Oke, dan ini juga sama, kita tinggal pasangkan. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita pasangkan atau hubungkan kabel-kabel di sini ya, soket ini terhadap soket ini. Nah, kita sambungkan. Nah, di sini yang membuat gampang lagi adalah di sini warnanya sudah ada. Misalkan ini ungu, hijau, dan juga oranye gitu ya. Nah, ini kan yang dipakai, kalau kita lihat output sound itu hanya ada 4 kabel. Jadi keempat pintu depan 2, pintu belakang atau tengah 2 itu ya. Jadi nah, ini kita lihat, ini berarti cuma pinggir sama pinggir, karena tengah tidak ada. Jadi tengah sama pinggir ya. Kemudian kita cari di sini warna kabel yang sama ya. Ini berarti oranye ya, kok oranye, ungu ya maksud saya, ungu, kemudian hijau. Nah, ini dapat ya kan, ungu, hijau, ini sama. Terus jangan lupa juga diperhatikan, ini kalau teman-teman lihat ada ungu strip hitam, dan juga ungu bulat atau ungu
full ya, tidak ada listnya di sini. Nah ini juga disesuaikan, teman-teman juga disesuaikan di soketnya. Ini misal ada ungu strip hitam ya, ungu strip hitam. Nah ini adalah hasil yang sudah jadi. Kita pasangkan soketnya, kabel-kabelnya kita konekkan semua ya. Jangan lupa kabel radio dan GPS pastikan terkonek ya. Kemudian bracket sudah, nah, kita pasangkan, kita coba pasang ya. Nah kita pasangkan, dan juga kabel USB. Nah biasanya kalau kabel USB itu ada dua pilihan, mau ditaruh di konsul bisa ya, konsul bawah ini, atau nanti dibikinkan opsional ya, opsional di bagian dashboard depan seperti itu. Nah ini adalah contoh hasilnya ya, kurang jelas ya. Nah, kita coba play YouTube ya. Nah ini adalah hasilnya ya, hasil dari download itu ki itu auto link itu bisa.